Ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah, cinta tanah air itu bid'ah. Waduh, itu orang tolol, orang tolol. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya? Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku diri cari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi luar biasa. Sabilu Taubah jiwa nasionalis, ya. Religius nasionalis. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya? Pakai alat musik atau tidak? Dalam lagu Indonesia tadi dan lagu-lagu warga dalam kebangsaan dan negara yang lain, ya, bila diiringi musik tidak ada bedanya dengan yang musik. Sama juga Anda menjadi pemain alat musik di acara tersebut, sama dosanya. Ini musik hukumnya haram dalam Islam, sesuai dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Sahih. Nanti Anda bisa baca buku lagu, hukum lagu, musik dan nasyid. Di situ saya sebutkan tentang dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam tentang haramnya musik. Kula teko Ponorogo dikabari, Gus, mengke hormat bendera atau tidak? Hormat ae dhewe ya. Ae dhewe yo menghargai jasa-jasa pahlawan. Ngene iki iso ngaji santai, gayeng, jamaah gayeng. Lah ngene iki cara urung merdeka we majelisan ngene enek peluru nyasar mbodil ndokmu ya. So malah mulih ra duwe ndok. Kok kowe takok gak bahaya? Ya sangklir. Kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah, cinta tanah air itu bid'ah. Waduh, itu orang tolol, orang tolol. Upacara bendera hari Senin itu bid'ah, haram, gak ada ajarannya. Waduh, iki kabeh mau salah-salahke jane iki mben iki uripmu iki sangka mbokmu apa sangka watu to aku. Dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Dan saya takut kepada Allah kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang musyrik. Ngopimu ora pahit sampean. Loh, kita itu hormat bukan hormat kain merah putih ini loh. Tapi simbol di situ ada roh perjuangannya merah putih kuwi mang. Tentang hormat bendera itu tidak boleh. Karena dia dari'ah bisa mengantar kepada pengagungan kepada selain Allah. Bendera, ada maknanya bendera. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek. Asalkan yang dihormati itu adalah sebuah kebenaran. Maka di dalam hal yang seperti ini, jangan seorang masuk mengatakan bendera itu togut. Ini keliru di dalam memahami. Bendera, maknanya apa sih kan begitu? Ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Jadi menghormati ada sesuatu yang dihormati. Asalkan dihormati benar. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya merah berani, putih suci. Artinya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera. Kalau seorang menghormati bendera dengan penuh keyakinan sehingga kemudian dia betul-betul menghormati dan mengagungkan dan penuh mengkeramatkan Al-Qur'an, penuh mengkeramatkan apa? Bendera. Kalau dia sampai kepada derajat seperti ini, boleh jadi dia mengibadati bendera itu. Kok ada orang-orang baru masuk ke kampung halaman kita menawarkan program-program, paham-paham soal khilafah, jenengan langsung usir mawon. Ora usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan.
Sengaja dia menghormati dengan penghormatan yang luar biasa, khusyuk, tenang, padahal tenang di dalam sholat dia nggak bisa. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna Tuhan, nggak ada. Tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud tidak, ya? Bukan bendanya, tapi maknanya. Anda punya baju merah ini putih, ya biasa saja, ya kan? Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Ayo Wonosobo ini kita putihkan dengan acara pengajian, kita putihkan dengan istighosah, kita putihkan dengan akhlakul karimah. Saya yakin walaupun ada ribuan orang mau menjajah, merusak akhlak kita akan baik-baik saja. Wonge teko, bagus biar sadar. Ya loh, makanya jadi orang yang loman. Wah ini pemuda saya loh. Wah ini kayak Bu Eka ini bagus ini tadi. Ada apa itu pemuda ada pemuda kok kena narkoba, orangnya mampu-mampu, kita ajarkan kebaikan. Dijak nopo niku, ya nopo perkara api akhirnya umroh dan sebagainya. Dan hadis itu lagi dilanjutkan wa in kana ala dabbatin, dan ketika Kanjeng Nabi itu menaiki tunggangan atau katakanlah suatu kuda, harrokaha min hubbiha, Kanjeng Nabi langsung nopo menggerak-gerakkan kudane kuwi mang. Cara zaman saiki, cara mobil metik ngono langsung digias pol. Gitu Gus. Karena saking senenge karo Madinah. Maka kalau ada orang mengatakan hormat bendera merah putih itu bid'ah, cinta tanah air itu bid'ah, waduh itu orang tolol. Ngopimu ora pahit sampean, ngopimu ora pahit mestian. Loh, kita itu hormat bukan hormat kainnya merah putih ini loh. Tapi simbol di situ ada roh perjuangannya merah putih kuwi mang. Ngono kuwi Pak. Beh ya Allah, cah nom-noman mulakno ya Allah nek Agustusan. Ayo Wonosobo ini kita putihkan dengan acara pengajian, kita putihkan dengan istighosah, kita putihkan dengan akhlakul karimah. Saya yakin walaupun ada ribuan orang mau menjajah, merusak akhlak kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Maka dari itu, sing paling penting nopo? Sing paling penting malih. Nikmat yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan itu adalah salah satu nikmat yang harus kita jaga sampai ila yaumil qiyamah. Nikmat-nikmat yang lain biasa ketika itu hilang. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Lah untuk menjaga nikmat iman, miturut Imam Nawawi Al-Bantani, wonten kitabipun Futuhatil Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Kita harus mutaba'atul jamaah. Bersatu padu dalam kebaikan. Jenengan kudu bersatu. Ojo banding-banding nih, ojo beda-beda nih. Makanya saya itu kalau rutinan Senin malam Selasa, Hindu datang, Nasrani datang. Nggih, orang Hindu kadang 15. Nggih seperti itu, dan tidak saya bully dan tidak saya paksa login. Ora tak paksa. Lah wong sing Islam kadang ya Jumatane seminggu pisan kuwi mangok. Apa kok Jumatane? Ya Jumatan mesti seminggu pisan. Salate. Heeh. Kleru saking semangate. Weh, ae dhewe iki mang klebon Bung Karno paling. Ya. Ae dhewe ngono kuwi menggebu-gebu tapi tenanan. Artinya apa? Mulakno nek lekas enek akhlake kok rodok rusak, ya Allah, aku iman-iman negaraku. Iki kok hancur mek krana aku. Semisal jenengan kok mau mendekati narkoba, ya Allah, jangan sampai. Jenengan kok mau ngelamak sama orang tuanya. Wah ini bukan akhlak orang Jawa ini. Orang Jawa itu hormat. Orang dahulu itu hormat dengan orang tuanya. Dan itu identitas Indonesia. Takzim sama orang tuanya. Karo wong tuane lo gue. Lo mau kemana mam? Gue mau ngising nak. Tolol ini. Iya toh. Barang karo pacare ngono yang ngersakne maem nopo. Nah, kadung kok buyar bayari ngalor ngidur dilalah. Barang kuwi mang, barang dicethukne wong tuane, peh netone ora cocok oleh.
Akhirnya wis kono ngengkum sirah ning Dieng kono. Masya Allah. Maka dari itu ya Allah, ketika panjenengan kok dengan mudah melakukan kemaksiatan, berarti rasa cintamu dengan negeri ini sangat berkurang. Sangat kurang. Dan ketika kamu memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, amarallahul buldan bi hubbil auton. Dengan cinta tanah air, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang namanya negara yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Mulakno ade kudu tresno. Kayak contoh barang ini dicintani, diopeni, awet no mboten. Nek pengen ngopeni Indonesia totonan akhlake awake dhewe. Tepuk tangan buat Wonosobo. Ya Allah, kula ra nyangka, kula seneng tenan kalih Wonosobo. Masya Allah, ya Allah, hawane adem, penak. Ya Allah, ayolah saling mengajak dalam kebaikan. Terus wi ganjaran Pak, ngajak ning keapian kuwi investasi akhirat. Ketika kamu belum bisa meninggalkan keburukan, jangan pernah ajak-ajak temanmu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika ajak-ajak itu ajak-ajak perkara baik saja. Barang siapa yang ajak-ajak dalam perkara baik, ketika seseorang yang diajak itu terus melakukan kebaikan, maka seseorang itu terus kekiriman ganjaran. Sampean tahu ngejak kancamu ngaji, biyen ra tau ngaji. Ketika kancamu terus ngaji, dilalah kamu darurat, enek halangan, sampean gak ngaji, ning omah enek tamu apa piye, sampean panggah kekiriman ganjarane kancamu ngaji tanpa mengurangi ganjarane kancamu sing ngaji. Paham? Mulane nek ajak-ajaki perkara apik, Gus kula dereng saged mari mendem. Jangan pernah ajak-ajak temanmu, karena man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang ajak-ajak dalam perkara buruk, ketika seseorang yang diajak itu terus melakukan keburukan, kamu akan terus kekiriman pahala dosanya. Dadi nek jenengan kok ngejak kowe ra ndek dhuwit wis to ngeslot ae. Jenengan mari ngeslotmu, kancamu panggah ngeslot kowe kekiriman dosane. Resiko Pak. Mulai detik ini nek nakal dhewe. Urung mari mendem dhewe ning jero kamar ae. Ora usah ngejak-ngejak wong liya. Lah itu untuk meminimalisir kemaksiatan di Indonesia ya seperti itu. Tapi nek kowe panggah arep mendem info 10.000 mencari teman masih oke, puncak Dieng, mangkat. Cedok Pak Bupati bantu dong, iuran. Tolol ini, 10.000 pertama sak gendul. Nek ra ngono bocah mah tolole, nek enek masalah, sambat karo wong tuwek, sambat karo orang tua, malah sambat karo anggur orang tua. Bocahnya teko? Tolol lah panjenengan. Tolol. Ya Allah, astagfirullah Rabbal astagfir minal khotoya ya Allah. Jangan ngapunten kita sedaya ya Allah. Tiang ingkang zalim kalih awak kita piyambak niki ya Allah. Firullah minal Rabbi zidna ilmanna wa wafiqna amalan makbula astaghfir Rabbal bara astaghfir minal khotoya Rabbi zidna ilman. Ya Allah, nyan paringi kita ilmu ingkang manfaat ya Allah. Fikna amalan makbula maulaya shol limda iman
alal habibika khairil khalqi kullihimin wal habibul ladzi turja ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah sedaya ingkang hadir niki umatipun panjenengan ya Rasulullah liminal ahwa limuk Allahumma sholli ala Muhammad. Afwan Buya, ingin bertanya tentang hukum menghormat pada bendera. Apa? Hukum menghormat pada bendera. Oh, benar. Apakah haram? Karena ada guru saya yang tidak mau sama sekali menghormat pada bendera merah putih pada saat upacara. Terima kasih jawabannya Buya. Ada namanya ibadah, ada namanya penghormatan. Waktu Nabi Adam waktu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi penghormatan. Nggak ada sujud kecuali kepada Allah. Dan penghormatan itu ada bermacam-macam. Kita diperintahkan menghormati orang tua, kita diperintahkan menghormati uban. Orang yang sudah beruban kita harus hormat. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek, asalkan yang dihormati itu adalah sebuah kebenaran. Dan cara menghormatinya pun bukan melakukan ibadah yang khusus. Misalnya apa? Anda dianjurkan menghormati orang tua, tapi nggak usah pakai rukuk dan sujud. Ya, Anda tidak harus pakai rukuk dan sujud. Kalau Anda menghormati orang tua rukuk sujud, ya nggak boleh, haram dan sampai bisa masuk wilayah syirik nanti pada akhirnya. Nah, kemudian waktu ada orang menghormati apa saja, hormati orang tua, menghormati guru, menghormati, maknanya apa sih kan begitu? Ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Jadi menghormati ada sesuatu yang dihormati, asalkan dihormati benar. Hormati berhala nggak boleh. Ya, hormati berhala disembah nggak boleh. Berhala kok dihormati, karena sudah identik dengan sesembahan, nggak boleh. Kemudian bendera. Sekarang bendera, atau kalau urusan bab kainnya, apa sih arti sebuah kain? Wong kain diinjek juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi bendera ada makna. Beda kan? Kain ya kain. Ada kain jadi popok, ada kain jadi pempes, ada kain jadi keset, ada kain jadi kopiah, ada kain jadi baju, ada kain yang dipotong kemudian ada makna. Bendera ada maknanya. Bendera yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya, merah berani, putih suci. Akhirnya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera, bukan kainnya. Anda salah kalau menghormati kainnya. Kain nggak ada nilainya, tapi makna di balik bendera itu. Jadi bukan hanya selembar kainnya, bukan makna. Sehingga kalau ada orang injak-injak bendera, nginjak-injak kesucian dan simbol kemuliaan, ya nggak boleh. Jangan lalu oh ini kan cuma kain saja. Wah, Anda nggak boleh. Karena ada makna di balik kain. Selembar kain itu ada maknanya, makna kesucian kan begitu. Masih ingat kan waktu di SD? Putih artinya suci, merah berani. Berarti ada satu, berani adalah keberanian yang harus diangkat, dijunjung. Berani harus atas dasar suci, kebenaran. Nggak boleh berani nggak pakai kebenaran, namanya ngawur. Kalau berani dengan kebenaran bisa menjadi seorang mujahid, maka kita hormat, bukan sujud, menghormat. Jadi sah-sah saja asalkan tahu artinya, bukan menghormat kain, tapi menghormat makna di balik merah dan putih. Ada maknanya. Tapi kalau merah putih di negeri lain, bisa jadi Anda haram menghormat. Misalnya apa? Merah putih simbol Tuhan, dewa dewi. Wah, nggak boleh. Misalnya ada sebuah negeri kan ada yang merah putih sama kan? Ada negara lain ada namanya merah putih. Tanya dulu apa artinya? Artinya ini merah, ada dewa merah misalnya. Putih, dewa putih. Oh, nggak boleh. Anda ikut-ikutan nggak boleh karena maknanya. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna Tuhan, nggak ada. Tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud tidak, ya? Bukan bendanya, tapi maknanya. Anda punya baju merah ini putih, ya biasa saja, ya kan?
Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Dan ini bukan sujud. Hormat kepada makna yang terkandung di balik merah putih. Tapi kalau saya haram menghormat bendanya, ya hanya orang yang tidak berpikir menghormat sesuatu yang nggak ada artinya. Nah kalau ada artinya, yang dihormati bukan bendanya, makna. Makanya kalau maknanya sah, ya sah kita hormati. Kalau maknanya syirik, ya mengarah kepada simbol ketuhanan, ya nggak boleh. Kan ada bendera gambarnya gambar simbol ketuhanan, kan ada di agama-agama lain, kan ada. Nah itu nggak boleh Anda menghormat karena ada simbol ketuhanannya di situ. Apa? Keyakinan, nggak boleh. Tapi bendera merah putih di Indonesia adalah aman dari kesyirikan, nggak usah, nggak ada masalah Anda hormat.